pendidikan itu tidak menjamin seseorang itu menjadi sukses. Akan tetapi pendidikan membuka peluang lebih besar untuk seseorang itu menjadi lebih sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Manusia Gator, tempat berkumpulnya orang-orang Gator. Apa kabar Mas Ijan? Alhamdulillah baik. Sehat. Mas Abi gimana kabarnya? Sehat selalu. Oke Mas Ijan, malam ini kita akan ngobrolin tentang pendidikan ya. Jadi menurut Mas Ijan sendiri, seberapa pentingkah pendidikan itu di kehidupan kita? Kalau menurut saya Mas, bahwa pendidikan itu sangat-sangat penting Mas dalam sebuah kehidupan, baik pendidikan formal maupun non formal ya. Karena saya mengibaratkan pendidikan itu seperti kita mempersiapkan senjata saat kita mau perang. Jadi dengan pendidikan kita mempersiapkan diri untuk kedepannya, kita mau jadi apa atau mau gimana, itu kita udah siap secara pemikiran kita, secara wawasan kita, itu kita udah siap. Ya dengan pendidikan apapun, yang formal maupun yang non formal, Walaupun nanti ke depannya kita bakalan sukses atau enggak pun, setidaknya kita sudah mempunyai fondasi, dalam arti sudah mempunyai ilmu-ilmunya dalam kehidupan itu ya. Oke. Tapi gini nih, menurut sebagian orang kadang gini, banyak orang yang menganggap itu ngapain sekolah tinggi. Contohnya ada misalkan si A lulusan S1, S2, istilahnya perguruan tinggi lah kuliah, tapi dia itu nganggur. Ada juga yang kerjanya serabutan. Menurut Mas Ical sendiri gimana? Ya, kalau soal statement itu saya kurang setuju Mas. Soalnya itu menjadi sebuah kesalahan yang sudah diwajarkan sih menurut saya. Salah kaprah. Soalnya kenapa orang-orang tersebut mengambil contoh yang gagal, sedangkan di luar sana lebih banyak orang-orang yang berpendidikan tinggi itu menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil. Kalaupun tidak menjadi orang sukses atau belum menjadi orang sukses, setidaknya orang itu sudah mengupgrade dirinya Mas, untuk menjadi orang yang lebih baik dalam wawasannya, dalam cara pandangnya. Memang gitu. Jadi memang sepenting itu ya pendidikan di kehidupan itu ya. Sangat-sangat penting Mas. Tapi gimana nih, misalkan kita sebagai orang yang bisa dibilang tidak berpunya dari keluarga yang biasa-biasa saja, tapi kita pengen melanjutkan pendidikan itu ke jenjang kuliah, tapi karena kita tidak mampu, kadang kita itu masih bingung. Ya. Menurut saya itu solusinya itu gimana? Jadi untuk masalah biaya Mas, sebenarnya kalau kita mau mencari Mas, pemerintah itu udah memberikan akses banyak Mas soal seseorang untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ya, kuliah ya. Pemerintah itu udah banyak memberikan jalan tentang soal beasiswa. Jadi tinggal kitanya aja mau mencari atau tidak, tentang gimana cara daftarnya, gimana kita lulus. Itu ya dengan sosial media yang sudah berkembang, sebenarnya sangat gampang sekali untuk mencari informasi itu. Asal kita mau berusaha dengan benar-benar, ya insya Allah ada jalannya. Dan terlebih lagi, kadang gini juga ya Mas ya, bahkan tapi nggak semua orang ya, mungkin ada gitu, cuman kita kan hanya beropini. Kadang misalkan ada nih anak yang dari keluarga kaya, mungkin punya ekonomi yang mencukupi dan lebih lah bisa dibilang. Tapi kalau si anak itu memang tidak ada niatan buat kuliah, kadang percuma juga Mas. Beda kalau misalkan walaupun kita memang dari keluarga yang tidak berada, tapi pada dasarnya kita memang mau bekerja keras,
dalam hal pendidikan tersebut, mungkin kita akan lebih harus mempunyai wawasan lebih luas gitu tentang bagaimana cara kita menempuh pendidikan. Jadi kalau menurut saya Mas, terlepas dari itu anak orang kaya atau anak yang mungkin kurang mampu, itu sebenarnya soal kesadaran dalam dirinya Mas. Ketika seorang itu menyadari bahwa pendidikan itu sangat penting, ya orang itu akan bersungguh-sungguh untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi, apalagi orang yang bisa dibilang mampu itu malah lebih bagus lagi sih. Dan memang penting itu pendidikan di kehidupan gitu ya, apalagi dalam hal kadang kita sudah, ya maaf ya, kita sudah tidak, kita istilahnya bukan dari orang yang berpunya, dan kita istilahnya dalam pendidikan itu mau nggak mau, dalam arti ya wis berjalan apa adanya aja gitu. Kadang jadi bilang miris juga ya. Ya walaupun ada beberapa faktor yang mempengaruhi itu sih. Kayak misalkan keluarga, misalkan kita udah lulus SMA, terus memutuskan tidak melanjutkan ke jenjang kuliah misalnya. Ya mungkin karena memang itu dari segi ekonomi. Jadi dia lebih memilih kerja karena untuk membantu perekonomian keluarga dia. Ya kalau alasannya untuk membantu keluarga, sebenarnya alasan yang baik juga sih Mas. Karena itu kan terbentuk suatu keadaannya. Tapi terlepas dari itu, sebenarnya pendidikan itu sangat penting Mas. Dan ya sebenarnya pendidikan nggak cuma yang formal aja sih, kayak misalnya sekolah dasar, ya SMP, SMA ataupun kuliah. Karena pendidikan juga kan ada yang non formal. Misalnya sekolah kita ikut ekskul, itu kan buat pengembangan diri. Atau mungkin setelah itu lulus kita bisa ikut organisasi untuk pengembangan diri. Itu juga sangat penting menurut saya untuk mengupgrade diri kita dan menjadi agar kehidupan kita menjadi lebih baik lah. Iya, secara wawasan kita lebih luas. Jadi gini nih Mas, mungkin ini agak sensitif ya, apalagi misalkan kita hidup di lingkungan pedesaan yang terkhususnya wanita itu. Kadang ada yang bilang kayak gini, apa sih sekolah tinggi-tinggi, wong ujung-ujungnya pun dia berada di dapur. Menurut Mas Ical itu sendiri gimana? Ya kalau menurut saya sama halnya dengan yang tadi Mas, itu juga menurut saya suatu statement yang salah sih. Kalaupun emang benar ujung-ujungnya di dapur, paling enggak si wanita itu udah mengakui dirinya untuk menambah wawasannya, untuk ya intinya menambah skill dalam dirinya lah, untuk bisa bermanfaat mungkin di lingkungan keluarganya, buat mendidik anaknya atau bahkan lingkungan sekitarnya. Tapi misalkan nih Mas, si wanita ini sudah menikah gitu ya, karena dia punya pendidikan yang bisa dibilang tinggi lah, perkuliahan mahasiswa, dan mempunyai titel yang bisa dibilang harus digunain gitu. Kadang ada yang memilih saya sekolah tinggi-tinggi, saya harus kerja dong, walaupun saya sudah menikah. Masih Ical sendiri gimana? Ya kalau misalnya katakan ada yang berpendidikan tinggi dan si wanita itu tetap memilih untuk berkarir ya. Kalau menurut saya sendiri, lagi itu tujuannya baik dan dilaksanakan dengan baik, misalnya si wanita itu bekerja bertujuan untuk membantu pemasukan suaminya dalam artian ekonominya, atau untuk menambah tabungannya biar lebih banyak, itu ya sah-sah saja sih sebenarnya. Jadi memang sebelum menikah pun antara kedua belah pihak memang harus saling istilahnya berbicara gitu ya. Iya, harus coba dulu itu satu. Iya. Terus juga terlepas dari itu Mas, asal kondisi rumah itu tetap bisa dikondisikan Mas ya. Entah mungkin bersih-bersih atau menyediakan cuci baju, piring itu, menyediakan makanan buat suaminya atau gimana, itu tetap dikondisikan. Kalaupun misalnya sama-sama sibuknya ya Mas, itu mungkin bisa
dengan cara mempekerjakan orang untuk bersih-bersih rumah kita, untuk mengurus anak-anak kita misalnya. Tapi dengan syarat keduanya itu udah saling menerima konsekuensinya. Misalnya suaminya nih dengan istri pengen kayak gitu, bekerja terus melanjutkan karirnya. Nah, si suami siap apa enggak? Kalau misalnya suaminya nggak siap, nggak ngeluh, kok saya pulang nggak ada yang nyambut, iya nggak ada yang nyambut, makanan nggak ada yang bikinin, maunya dibikin istri, ya mau nggak mau istri harus salah. Jadi memang ya pada dasarnya saling mengerti gitu ya. Sejak awal memang harus direncanakan juga. Iya. Jadi balik lagi, pendidikan itu terlepas dari dia wanita ataupun laki-laki, entah dari pedesaan atau dari kota, entah dari orang yang berada atau yang tidak berada. Sebenarnya memang pada dasarnya pendidikan itu penting, Mas. Untuk kelangsungan hidup kita, untuk cara kita bersosialisasi, mungkin cara kita memandang kehidupan itu secara terbukanya harus kayak gimana. Nah, jadi gini nih. Jadi apakah pendidikan itu menjadi penentu seseorang itu menjadi sukses? Menurut Mas Yusuf sendiri gimana? Ya kalau pendidikan apakah bisa menjadi penentu atau enggaknya itu sebenarnya enggak, Mas, menurut saya. Tapi dengan kita berpendidikan tinggi, itu bisa membuka peluang lebih besar agar kita bisa menjadi orang yang sukses. Karena dengan orang-orang yang mungkin dalam suatu pendidikan itu kurang tinggi ya, dalam artian sarjana gitu, bukan sarjana, itu banyak juga yang sukses. Mungkin dengan cara berwirausaha, Karena kerja kerasnya. Iya, karena dengan kerja kerasnya, kerjanya orang itu bisa mencapai kesuksesan. Tapi balik lagi, dengan kita berpendidikan tinggi, dengan kita berwawasan yang luas, itu bisa membuka peluang kita untuk bisa mencapai kesuksesan tersebut. Pada dasarnya yang jelas itu selain pendidikan, kerja keras pun memang diharuskan dalam hal sukses atau tidaknya seseorang itu. Iya, sebenarnya kalau menurut saya kuncinya itu kan di kesungguh-sungguhannya orang itu, kegigihannya orang itu. Terus juga masalah kesuksesan itu sebenarnya Relatif. ya, tapi kalau kita sangkut pautkan soal pendidikan ya, Mas. Kalau menurut saya pendidikan itu tujuan utamanya buat mengupgrade diri, Mas. Untuk menambah wawasan, untuk kita menambah skill. Jadi ketika kita udah punya skill yang mumpuni, kita punya cara pandang yang luas, itu kita otomatis bisa membuka peluang lebih besar untuk mencapai tujuan. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa kami bagikan di obrolan kali ini. Semoga bisa menjadi manfaat bagi teman-teman, atau sedikit banyaknya teman-teman mau cerita tentang masalah hidupnya, entah pendidikan atau menikah atau segala macam di kehidupannya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, terlepas dari kondisi ekonomi yang mampu ataupun tidak mampu, carilah wawasan sebanyak-banyaknya agar menjadi manusia yang lebih berkualitas. Oke, segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.